Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ikhwanihi. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan atau syarah dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan kita akan membacakan matan dari kitab ini, yaitu tentang at-taslim wal qabul li ayati wa hadithis sifat, yaitu tentang sikap menerima dan tunduk terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dan dari judulnya ini saja kita sudah bisa merangkum manhaj ahlu sunnah, yaitu adalah taslim sebelum ta'lil, yaitu tunduk sebelum berlogika. Tunduk dulu kepada ayat dan hadis sebelum memainkan logika. Ini penting ditekankan sejak awal agar kita memahami bahwa pembahasan sifat Allah itu bukan ajang spekulasi akal, ya. Bukan ajang untuk spekulasi akal. Ibnu Qudamah mengatakan, wa kullu ma jaa fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa alaihi salam min sifatir Rahman wajib al-imanu bihi wa talaqqihi bitaslim wal qabul. Dan setiap apa yang datang dalam Al-Quran atau yang telah sahih dari Al-Mustafa alaihi salam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat Ar-Rahman, maka wajib mengimaninya, menerimanya dengan sikap tunduk dan menerima. Yang menjadi catatan kita di sini adalah perhatikan kata wajaba, yang artinya wajib. Ini bukan perkara sunnah. Jadi kita tunduk kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu bukanlah perkara sunnah, bukan pula pilihan, tapi kewajiban iman. Sedangkan menolak atau memelintir ayat tadi atau hadis tadi itu berarti masalah akidah, bukan sekadar khilaf tafsir. Itu merupakan suatu bentuk masalah dalam akidah kita. Kalau kita menolak, memelintir ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat Allah Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa tarqut ta'arrudi lahu biraddi wa ta'wil wa tashbih wa tamthil, serta meninggalkan sikap menolak, mentakwil, menyerupakan dan memisalkan. Ya, jadi sifat Allah itu tidak boleh ditolak yang berdasarkan ayat-ayat dari hadis-hadis sifat Allah tadi yang berkaitan dengan sifat Allah. Itu tidak boleh ditolak, tidak boleh ditakwil, tidak boleh diserupakan, dan tidak boleh dimisalkan. Ya, perhatian kita di sini adalah bahwa Ibnu Qudamah menyebutkan 4 larangan sekaligus. Yang pertama rad, yaitu menolak nas. Ya. Kalau Allah mengatakan Dia punya tangan, kita menolaknya. Ini tidak boleh.
Mungkin kita berpikir seperti kebanyakan orang-orang yang menyimpang dalam masalah sifat, kalau Allah punya tangan tentu Allah seperti makhluk. Padahal Allah sendiri mengatakan, ya, Allah itu punya tangan. Kemudian larangan yang kedua adalah ta'wil, yaitu memalingkan makna tanpa dalil. Seperti tangan Allah ditakwil menjadi kekuasaan Allah, sementara dalil dalil yang menunjukkan bahwa tangan di situ maknanya adalah kekuasaan tidak ada. Itu hanya penafsiran saja, hanya yang berdasarkan dugaan saja, berdasarkan hawa nafsunya saja. Kemudian yang ketiga yang dilarang adalah tashbih, yaitu menyerupakan tangan Allah misalnya dengan tangan makhluk. Ini larangan yang ketiga. Kemudian tamtsil, memisalkan tangan Allah itu, atau memisalkan bagaimana istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk. Bagaimana rincian dari sifat Allah tadi ini menunjukkan bahwa ahlu sunnah berada di tengah. Mereka tidak menolak sifat, tidak pula menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi jangan dituduh ahlu sunnah itu adalah orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Walaupun ahlu sunnah menyatakan Allah itu beriman dengan menetapkan sifat tangan untuk Allah, bukan berarti ahlu sunnah itu menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, wa ma ashkala min dzalik wajaba itsbatuhu lafzan wa tarku ta'arrudi li ma'nahu. Adapun hal-hal yang samar dari itu, yang sulit untuk dipahami tentang sifat-sifat Allah tadi, maka wajib menetapkannya secara lafaz dan meninggalkan pembahasan maknanya. Ini kalau kesulitan dalam memahaminya. Jadi tidak perlu kita terlalu mendalaminya apa. Yang penting beriman dulu. Kita beriman dulu lafaznya, walaupun kita belum paham maknanya apa. Jadi ini adalah kaidah yang penting. Itsbat lafzan wa tawaqquf ma'nan. Lafaznya kita imani, tetapi hakikat dan kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah. Ini berbeda dengan meniadakan makna sama sekali. Kita menyerahkannya kepada Allah karena akal kita tidak sampai. Tapi bukan berarti yang kita pahami kita juga katakan kita tidak tahu. Kita tahu makna tangan. Tangan adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menyentuh, untuk memegang. Allah mengatakan dia punya tangan. Ya, tangan yang dimaksud tangan seperti itu. Yang digunakan maknanya adalah tangan yang digunakan untuk memegang, akan tetapi tidak seperti tangannya makhluk, yaitu tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Jadi itu tangan yang hakiki, bukan tangan majazi. Kemudian wa naruddu ilmahu ila qailih, dan kita mengembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya. Wa naj'alu uhdatahu ala naqilih, dan kita menjadikan tanggung jawabnya atas orang yang meriwayatkannya. Kita melepaskan tanggung jawabnya kepada orang yang meriwayatkannya. Ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilm alladzina athna Allahu 'alaihim fi kitabihil mubin biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sebagai bentuk mengikuti jalan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka melakukan taslim dan menerima ayat Allah sekalipun mereka belum
sampai akalnya belum paham rincian maknanya apa, mereka ya beriman lebih dahulu. Itu ada di surah Ali Imran, ya. Dan menariknya di sini Allah memuji mereka bukan karena berdebat. Allah kalau punya tangan berarti seperti manusia, tidak seperti itu. Seperti apa tangan Allah? Bukan itu yang menyebab mereka dipuji. Orang-orang yang mendalam ilmunya bukan seperti itu. Tetapi karena mereka tidak mendebat ayat tadi, akan tetapi mereka bersifat beriman dan tunduk kepada ayat-ayat itu. Inilah pelajaran penting bagi para penuntut ilmu. Apa ayat Allah itu? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman dengan semuanya. Semuanya di sini maksudnya adalah ayat yang muhkam, yang jelas, yang tegas, maupun ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar. Kullu min indi rabbina, semuanya berasal dari Rabb kami. Ya. Maka ucapan ini mencakup ayat-ayat yang dipahami maupun yang belum dipahami. Artinya iman tidak bergantung pada sejauh mana akal mampu menjangkaunya. Ya. Harus masuk dulu di akal baru diimani, tidak seperti itu. Iman itu adalah percaya dulu. Mengenai akal sampai atau tidak, itu nanti, ya. Kalau tidak pun sampai tidak masalah, karena iman itu adalah ya keyakinan, ya, bukan masalah bisa dicerna oleh akal atau tidak. Wa qala fi dhammi mubtaghi ta'wili li mutasyabihi tanzili. Dan Allah menyebut celaan, mencela, ya, terhadap orang-orang yang mencari-cari takwil pada ayat-ayat mutasyabih, ya, mencari-cari takwil dari ayat-ayat mutasyabih. Apa kata Allah? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hatinya terdapat penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang maknanya samar, ya, untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Apa kata Ibnu Qudamah di sini? Faja'ala ibtigha'a at-ta'wili alamatan 'ala az-zayg. Maka Allah menjadikan usaha untuk mencari-cari takwil sebagai tanda adanya penyimpangan di dalam hati seseorang. Wa qaranahu bibtigha'i al-fitnati fi dhammi. Dan bahkan Allah menggandengkannya dengan upaya untuk mencari-cari fitnah di dalam Al-Quran, ya. Ini bukan takwilnya yang tercela, tetapi takwil pada ayat-ayat, ya, ayat-ayat sifat tanpa dalil, itulah yang tercela, ya, takwil yang tanpa dalil dan didorong oleh hawa nafsu. Ini yang dicela dan dikaitkan dengan penyakit hati dalam pembahasan pada tentang takwil, ya, takwil yang dicela, ya. Thumma hajabahum amma amaluhu. Kemudian Allah pun menghalangi mereka dari apa yang mereka harapkan. Apa yang mereka harapkan? Yaitu mencari-cari fitnah, mencari-cari takwilnya, cari-cari takwil ayat tadi. Wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu.
dan memutuskan segala harapan mereka dari apa yang mereka tuju, yaitu mencari takwil. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman Allah sendiri, yaitu apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sementara tidak ada yang mengetahui takwil ayat tadi kecuali Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, maka tidak ada gunanya lagi kita mencari takwilnya. Pasti takwil yang kita buat keliru, pasti salah, karena yang tahu hanya Allah. Itulah beberapa penjelasan singkat tentang matan dari yang kita bacakan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang bagus atau kurang jelas. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.